Ya, tadi juga di sejumlah daerah akan diselenggarakan deklarasi kampanye damai pada hari ini. Namun kita harapannya damai, benar-benar damai. Tidak hanya paslonnya tapi sampai juga ke grassroots-nya. Karena melihat dalam pengundian nomor urut saja kemarin di beberapa daerah sudah ada semacam benih percikan-percikan konflik begitu ya. Ada ricu-ricu sedikit. Ada ricu-ricu ya. Iya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi, Assalamualaikum. Selamat pagi Ratif, Waalaikumsalam. Kemudian juga Bang Ciko Hakim, Kepala Direktorat Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ciko. Assalamualaikum. Dan sudah ada Pak M. Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Selamat pagi Pak Sarmuji, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Saya mau ke Pak Sarmuji dulu deh. Pak Sarmuji, kalau melihat di salah satu daerah seperti di Pekalongan kalau tidak salah ya, salah satu paslon Anda ini hampir terkena bambu karena memang ada mungkin kericuhan yang terjadi antara para pendukung. Dari Golkar sendiri melihatnya dan upaya apa yang dilakukan biasanya oleh partai, khususnya untuk Kimples, kepada para pendukung sehingga memang deklarasi damai ini benar-benar damai nantinya Pak? Ya, pertama kita ikut prihatin atas beberapa percikan-percikan yang terjadi di beberapa daerah. Meskipun sebenarnya percikan itu masih dalam kategori yang wajar, tetapi perlu diantisipasi ke depan terutama oleh tim sukses agar para pendukung di masing-masing pasangan itu bisa mengendalikan diri. Tapi menurut saya yang terjadi saat ini sih baru insiden-insiden yang tidak terencanakan dan mungkin tidak akan terjadi snowball ya, tidak terjadi efek bola salju. Tetapi yang paling perlu untuk diantisipasi adalah isu-isu yang sangat sensitif, yang sangat mungkin muncul dalam pilkada kali ini. Misalkan tentang primordialisme, isu kesukuan, isu agama, isu golongan, itu sesuatu yang harus diantisipasi karena sekali isu itu meletup, maka efeknya itu akan sangat sulit untuk dikendalikan. Kalau ya karena yel-yel atau apa itu ya itu sesuatu yang terjadi insiden yang mungkin saja ya persis seperti sampaikan tadi hanya percikan-percikan. Tetapi kalau itu nanti menyangkut isu-isu yang sangat sensitif, itu efeknya bisa sangat besar. Dan kita di pasangan kita pasti kita guidance supaya tidak menggunakan isu-isu yang sensitif itu hanya untuk meraih kemenangan. Kita ingin para calon itu fokus pada pertukaran gagasan, bagaimana membangun daerah di tempat masing-masing. Kita ingin betul-betul terjadi pertukaran ide, kalau perlu bukan hanya pertengkaran gagasan, dan itu sesuatu yang sangat produktif untuk pembangunan di daerah. Oke, baik. Pak Sarmuji menekankan mengenai isu-isu primordialisme, isu-isu kesukuan, agama itu menjadi isu-isu yang sensitif begitu. Tapi kalau Bang Ciko melihatnya apakah hanya isu-isu itu saja yang kemudian jadi perhatian? Kalau kita lihat isu-isu dukungan politik, isu-isu latar belakang politik juga bisa menjadi salah satu senjata juga sepertinya. Seperti yang dilakukan di Surabaya kemarin misalnya ketika ada pengambilan nomor urut, ada yel-yel yang menyebutkan sesuatu lah begitu. Apa? Ya ada penyebutan Fufu Fafa misalnya. Lalu kemudian itu dianggap bisa memicu hal-hal yang ya bisa dibilang negatif juga atau seperti apa dari Bang Ciko? Silakan. Saya rasa gini, memang tadi saya sepakat ya dengan banyak hal yang disampaikan Pak Sarmuji tadi. Nomor satu, kita juga harus menghindar dari hal-hal yang sifatnya sarah. Ya. Apalagi PDI Perjuangan pernah menjadi dalam tanda kutip korban ya. Terkait itu di suatu pilkada Jakarta 2017. Dan kita tahu gesekannya terlalu keras dan memang ini harus kita hindari. Jadi masyarakat ini jangan sampai juga bentrok untuk hal-hal yang sebenarnya kurang substantif dan tidak memberikan apa-apa terkait dengan pembangunan daerahnya masing-masing. Nah kalau kita bicara soal di Jawa Timur tadi ya memang sekarang kan lagi ramai membicarakan topik tersebut gitu, dan topik tersebut let's say ada akun nama Fufafa yang diduga pemilik akunnya adalah pendukung salah satu paslon kan gitu ya. Jadi ini saya rasa bukan suatu yang diorkestrasi, mungkin ada satu yang mulai yel-yel tersebut dan kemudian itu menjadi ramai, tapi harapan kami ya memang hal-hal seperti itu harus diminimalisir. Itu saya mengatakan itu ya, tapi
Yang kedua, selama masih tidak mengeluarkan kata-kata kotor, menghina pribadi dalam tanda kutip, menghina kondisi fisik misalnya dan lain-lain, saya rasa itu masih dalam batasan yang wajar karena ini adalah semangat bagi para pendukung. Euforianya memang ini kontestasi, dan kontestasi dimanapun akan ada yang menang dan yang kalah, dan akan ada yang mau menang dan tidak ada yang mau kalah gitu. Jadi intinya kadang-kadang emosi-emosi itu tidak bisa tertahankan, tapi mudah-mudahan ini tetap terjaga sebatas tadi. Kalau bisa memang memfokuskan pada gagasan, visi misi, jangan juga tolak-menolak calon. Dan ini juga terjadi di Jakarta ya, banyak yang menolak Kang Emil misalnya, dan kami dari paslon yang sedang berkontestasi melawan Kang Emil berharap itu tidak terjadi lagi karena memang bukan begitulah demokrasi yang maju dan sehat, dan kita harapkan ini kontestasi ini berbeda dengan kontestasi sebelum-sebelumnya yang begitu keras pertarungan. Oke. Mas Adi, bagaimana melihatnya Mas Adi dengan deklarasi damai ini? Harapannya memang benar-benar damai. Tadi juga disoroti oleh Pak Sarmuji ada beberapa faktor yang justru harus menjadi perhatian seperti suku, agama dan lain sebagainya. Ya, saya kira memang secara prinsip saya setuju yang disampaikan oleh Bang Sarmuji sama Bang Ciko ya. Dalam Undang-Undang Pilkada kan ada sejumlah larangan. Dilarang misalnya menghina atas nama suku, agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalaupun toh ingin menyampaikan kampanye dan visi misi secara terbuka, memang sebisa mungkin untuk menghindari isu-isu yang berbasiskan sentimen agama yang saya kira ini selalu menjadi instrumen dan paling penting selalu membuat seseorang itu mendidih kalau persoalan agama itu disinggung. Nah, yang kedua sebenarnya secara prinsip ya, kalau kita membaca indeks kerawanan dalam pemilu, termasuk dan pilkada, ini kan banyak faktor, misalnya soal antar kontestan, bisa saja kericuhan dan keributan itu ditimbulkan oleh kontestan dan para supporternya yang kemudian mungkin saling mengolok-olok, saling merendahkan. Kalau dalam istilah marketing politik ini disebut dengan name calling. Jadi istilah fufu-fafa dan seterusnya itu kan pelabelan untuk mengolok-olok lawan sebenarnya. Kalau ini tidak bisa diturunkan tensinya, khawatir akan muncul olok-olokan yang lain yang kemudian justru akan memanaskan situasi. Misalnya kalau tidak salah selain fufu-fafa kan muncul sebutan Harun Masihu juga itu waktu di Surabaya kan. Ini kan adalah satu perang-perangan yang mestinya harus mulai dihilangkan karena ini nggak ada hubungannya dengan tingkat keterpilihan calon di tingkat TPS. Bisa secara aturan pilkada itu melanggar tidak name calling tadi? Tidak melanggar memang, karena yang diatur oleh pilkada, oleh KPU itu sesuatu hal yang sifatnya saklek dan hitam dan putih ya. Ketika orang dianggap melanggar, misalnya dia ngata-ngatain dan menghina orang atas nama suku dan bangsa. Dianggap misalnya dia berkampanye di tempat ibadah dan seterusnya, hanya itu. Tapi kalau persoalan name calling, olok-olok, pelabelan itu tidak pernah ditindak sebagai sebuah tindakan-tindakan yang melanggar. Nah, yang kedua saya melihat ya, indeks kerawanan dalam pilkada itu bukan hanya antar paslon, tapi juga bisa karena faktor penyelenggara. Seperti yang terjadi di Singkawang mungkin ketika ada deklarasi damai, paslon menerima gambar yang berbeda, figurannya agak beda, kemudian dia menimbulkan keributan. Itu juga hati-hati. Dalam konteks inilah, jangan sampai kemarahan pemilih kontestan itu dialamatkan kepada penyelenggara karena dianggap ada pembeda begitu ya. Betul, karena dianggap melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Karena memang agak lucu kalau yang lain sama, kenapa dirinya aja yang berbeda. Ini yang juga seringkali terjadi. Karenanya hati-hati betul semua stakeholder dan instrumen yang terkait dengan penyelenggaraan. Karena saya kira pilkada di 2024 ini pertama dalam sejarahnya di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Yang saya kira persiapannya pun juga mepet, ngos-ngosan, dan ini seakan-akan memang semacam the last battle ya di 2024. Yang maju ini kan banyak orang yang sudah terpilih jadi anggota dewan. Belum selesai logistiknya, belum selesai lelahnya, dipaksa untuk maju lagi. Makanya sedikit saja ada gesekan, sedikit saja ada olok-olok. Ini saya khawatir justru akan menimbulkan gesekan-gesekan yang tak produktif. Kerawanan pilkada 2024 bahkan ini dikatakan lebih tinggi dibandingkan kerawanan pilpres 2024 kemarin. Nah, kalau dari sisi peta atau lokasinya sendiri, ada nggak sih yang biasanya memang wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi perhatian begitu ya, khususnya untuk penyelenggaraan pilkada 2024 ini? Ya, kalau kita membaca indeks kerawanan pemilu ya yang dirilis oleh kawan-kawan Bawaslu, termasuk pilkada, Jakarta itu salah satu yang dirujuk. Karena ini reverse to-nya itu pada pilkada 2017. Karena sentimen agama itu agama yang saat itu sebenarnya menjadi katalisator pembelahan masyarakat bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai tempat. Isu-isu yang terkait dengan agama itulah yang saya kira membuat kenapa Bawaslu itu mengidentifikasi
persoalan-persoalan kerawanan itu terjadi. Atau di tempat-tempat lain di luar Jawa, misalnya seperti Kalimantan dan Sulawesi, karena dianggap daerah-daerah yang bersumbu pendek. Saya juga agak heran kenapa di kampung saya tidak masuk dalam indeks kerawanan. Iya, tidak ada Padahal di di sini, tempat saya juga sumbungnya pendek-pendek, pendek-pendek di situ, Pak. Di Madura ya? Iya, di Madura gitu. Karena memang wilayahnya panas gitu ya, dan seringkali kontestasinya juga cukup luar biasa, menguji adrenalin dan kedewasaan kita secara politik.